Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adinda Sasikirana. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab yang ke-24, yaitu web server Apache. Materi yang akan kita bahas pada bab ke-24 kali ini 8. Yang pertama ada install Apache web server, konfigurasinya, kemudian yang terakhir kita akan melakukan pengujian. Pertama-tama kita akan membahas dulu tentang install Apache web server. Jadi jika pada bab sebelumnya itu kita hanya mengonfigurasi DNS server pada server 1 dan 2, itu kita belum mengotak-atik nih untuk web servernya, yaitu server dengan IP 10.10.10.4. Dan sekarang kita akan mengotak-atik atau menambahkan tools Apache, yang mana itu akan membuat server akan menjadi web server dan dia bisa diakses melalui browser atau Firefox. Jadi kita akan menginstal Apache, yang mana Apache itu digunakan untuk merunning web server. Di sini di Ubuntu Client, sebelum melangkah lebih jauh, teman-teman harus bisa melakukan di domain terlebih dahulu ya. Di sini saya sudah melakukan di domain saya, yaitu dinda.com, dan sudah berhasil. Kemudian di sini kita beralih ke tab ini, dan di sini saya sudah meremote server 3 Debian ya, atau web server yang sebelumnya kita cloning. Di sini agar lebih mudah saya remote saja pada Ubuntu Client. Kemudian di sini kita akan menginstal Apache, tapi sebelum itu kita harus melakukan apt install Apache bin dan versinya, karena dia akan bergantung pada itu semua. Di sini kita bisa masuk ke dalam root terlebih dahulu. Kemudian ini saya tuliskan dulu ya. Komennya seperti ini ya, apt install Apache 2 min bin sama dengan 2.4.38 min 3 sama dengan dep 10u8. Oke, di sini karena sebelumnya saya sudah pernah menginstal, jadi hasilnya pendek seperti ini ya. Kemudian baru kita install Apache 2-nya dengan komen apt install Apache 2. Oke, di sini sudah selesai. Oh iya, sebelum teman-teman menginstal Apache 2, teman-teman pastikan dulu ya, kalau server 3 ini bisa ping ke google.com dan juga ping 88. Oke, kemudian di sini kita lihat dulu statusnya, apakah sudah running atau belum dengan perintah systemctl status Apache 2. Oke, di sini sudah aktif atau running ya. Kemudian di sini teman-teman bisa Ctrl C saja. Lalu kita cek di Firefox, di search kita ketikkan dinda.com atau nama domain teman-teman ya. Nah, ini tampilan awal atau tampilan default dari Apache 2-nya ya. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi basic web server. Nah, tadi kita sudah melihat tampilan default Apache-nya ya. Nah, nanti kita akan mengubah tampilan default-nya yaitu dengan melakukan basic konfigurasi web servernya. Jadi di sini caranya adalah kita masuk ke cd/etc/apache2 terlebih dahulu. Lalu ls. Dan di sini terdapat site Aveleto. Di sini saya tunjukkan dulu bahwasanya terdapat file-file yang bisa kita edit dalam site Aveleto dengan ls site strip Aveleto. Nah, di sini terdapat 000 strip default.com dan default stripcell.com, yang mana 00 default ini digunakan untuk web server yang HTTP, sedangkan yang default stripshl.com itu digunakan untuk web server yang sebagai HTTPS. Nah, untuk sekarang kita coba untuk HTTP dulu. Berarti di sini kita akan mengedit pada 00 strip default dulu. Di sini kita bisa masukkan komen nano site strip aveleto /000 strip default.com. Nah, di sini untuk tulisannya memang ada banyak, tapi untuk konfigurasinya itu cuma ada 5 saja. Kemudian untuk virtual host yang ini akan kita bahas nanti ya. Lalu tanda bintang ini menggambarkan seluruh IP. Maksudnya adalah web server yang akan kita buat ini bisa diakses melalui IP yang sudah kita terapkan. Untuk IP-nya bebas, yang mana untuk web server kita sendiri itu IP-nya adalah 10.10.10.4. Nah, lalu untuk 80 ini adalah port dari HTTP. Jadi jika teman-teman melakukan akses ke dalam website yaitu HTTP, maka teman-teman akan otomatis masuk ke dalam port 80 ini. Dan di sini teman-teman bisa rel ke bawah, di sini ke server admin, yang mana ini merupakan email dari administratornya. Ini webmaster @localhost-nya akan saya hapus. Kemudian saya ganti menjadi admin@dinda.com. Oke, kemudian di sini kita save saja.
Lalu kita lihat di ls/var/www/html. Nah, di sini terdapat index.html yang mana ini digunakan untuk konfigurasi tampilan dari web server. Di sini kita nano untuk index.html-nya. Nah, ini merupakan codingan untuk tampilan default Apache 2 yang tadi saya perlihatkan. Kemudian di sini kita bisa ctrlx saja. Kemudian di sini kita bisa ganti namanya atau tampilan defaultnya dengan komen mv spasi /var/www/html/index.html. Lalu di sini saya mau ganti nama index.html menjadi /var/www/html/index.html.book. Kemudian saya akan membuat file baru dengan nano /var/www/html/index.html. Lalu di sini saya akan berikan header welcome to Dinda website. Kemudian kita kasih header lagi seperti ini. Lalu kita save. Kemudian kita restart sistemnya dengan komen systemctl restart Apache 2. Oke, berhasil. Lalu kita cek di Firefox-nya. Oke, di sini untuk tampilannya sudah berubah menjadi yang saya konfigurasikan tadi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke konsep virtual host. Sebelumnya saya sudah menyinggung tentang virtual host ya. Jadi virtual host itu adalah suatu metode atau konfigurasi yang akan kita gunakan untuk membuat beberapa tampilan pada suatu web server. Sebagai contoh di sini terdapat satu web server. Nah, dengan virtual host ini saya bisa membuat beberapa tampilan website yang mana seolah-olah saya menggunakan lebih dari satu web server. Nah, jadi nanti kita akan membuat seolah-olah saya di-request oleh perusahaan untuk membuat sebuah website, yang mana di website tersebut kita diharuskan untuk membuat virtual host. Sehingga nantinya terdapat 3 tampilan berbeda, yaitu yang pertama ada welcome to Dinda website, yang sebelumnya sudah kita buat tadi. Kemudian yang kedua, welcome to sales website, dan yang ketiga adalah welcome to admin website. Kita lanjut ke konfigurasi port-based virtual host. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu bahwa terdapat 2 metode virtual host. Yang pertama port-based dan yang kedua adalah subdomain. Jadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa virtual host itu adalah cara yang digunakan untuk membuat beberapa tampilan dengan web server yang sama. Nah, jadi nantinya beberapa tampilan tersebut akan diakses oleh port ataupun subdomain. Contohnya di sini, jika saya ingin mengakses dengan menggunakan port-based, maka saya harus menggunakan port yang berbeda. Tapi jika menggunakan subdomain, kita cukup menggunakan domainnya saja. Contoh, jika kita ingin mengakses sales, maka tinggal saya ketik sales.dinda.com. Dan begitu juga jika saya ingin mengakses admin. Nah, nanti kita akan mencoba mengubah tampilan pada website menggunakan port-based atau port saja. Di sini kita bisa masuk ke cd/etc/apache2/site/strip-available. Nah, di sini saya coba ls. Nah, di sini terdapat direktori 000default.com yang digunakan untuk mengakses tampilan welcome to Dinda yang menggunakan port default, sehingga kita tidak perlu mendefinisikan port ketika mengaksesnya. Nah, di sini kita akan membuat tampilan baru dengan file yang sama, yaitu dengan 00 strip default, namun dengan konfigurasi yang berbeda, sehingga kita cukup copy saja di sini. Saya menggunakan komen cp 000 strip default.com menjadi sales.com, lalu nano sales.com. Nah, di sini untuk port 80 kita ganti menjadi 81 untuk yang sales ya. Lalu untuk penempatan filenya kita taruh ke bawah sampai ke sini, kita ganti ke directory sales. Berarti di sini /html/sales karena directory sales belum ada. Nanti kita buat sama-sama ya. Oke, di sini kita bisa save. Lalu kita akan buat tampilan lagi. Di sini kita bisa copy. Di sini saya pakai sales.com saja ya. Menjadi admin.com. Lalu nano admin.com. Untuk port admin di sini kita ganti jadi 82. Lalu untuk penempatan file di sini kita ganti menjadi /admin. Kemudian kita save. Lalu kita aktifkan konfigurasinya. Caranya di sini kita masukkan komen cd titik-titik. Di sini terdapat 2 file, set available dan juga set enable. Kita lihat dengan ls site strip enable. Dan di sini baru ada 00default.com yang sudah aktif. Lalu di sini kita bisa aktifkan yang sales dan admin juga, yaitu dengan perintah ln atau link.
etc/etc/apache2/sys/apache2/etc/admin.com. Oke, kemudian kita juga lakukan untuk yang self.com. Lalu ls untuk site enable-nya. Dan maka di sini sudah ada 3 tampilan yang sudah aktif ya. Oh iya, jangan lupa kita buat direktori admin dan self-nya yang sudah kita definisikan pada konfigurasi sebelumnya. Di sini kita bisa cd titik-titik, lalu cd titik-titik lagi. Lalu saya akan masuk ke cd/var/www/html. Kemudian kita buat untuk direktori adminnya. Kita buat yang self juga. Lalu nano admin/index.html. Di sini saya tulis lagi sama seperti sebelumnya. Welcome to sales website. Kemudian kita bisa cek apakah ada error dengan sistem CTL restart Apache 2. Oke, aman ya, tidak ada error apapun. Oke, kita lanjut ke pengujian domain base virtual host. Di sini saya sudah mencoba di Firefox untuk search dinda.com dengan port 81. Dan di sini terdapat error ya. Kenapa error? Kita bisa kembali dulu ke terminal. Lalu di sini kita bisa cek dengan ls off, min p besar, min n kecil, min i kecil. Perhatikan di sini untuk Apache 2-nya ini masih dalam port 80 semua ya. Jadi dia belum masuk ke dalam port 81 ataupun 82. Di sini kita masuk ke cd titik-titik. Kemudian kita masuk ke nano/etc/apache2/site/admin.com. Nah, di sini di atas virtual host kita kasih space dengan enter. Kemudian di atas ini kita ketikkan listen 82. Sistem 82 ini untuk admin. Lalu kita save. Kemudian kita juga melakukan hal yang sama pada sales. Di sini untuk sales berarti listen 81. Jika sudah, kita bisa save. Kemudian kita restart. Oke, sudah. Kemudian kita coba akses melalui Firefox. Di sini di dinda.com dengan port 81, saya refresh terlebih dahulu apakah sudah berhasil. Oke, sudah berhasil ya. Di sini saya juga akan coba akses yang admin dengan port 82. Nah, untuk admin yang port 82 juga sudah berhasil ya. Sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu membuat subdomain. Jadi, jika sebelumnya kita mengakses itu hanya dengan menggunakan port base, maka sekarang kita akan mencoba mengakses dengan menggunakan domain. Sebelum itu, kita masuk dulu ke server 1, karena dia adalah DNS ya. Oke, di sini saya sudah meng-SSH server 1. Komennya yaitu SSH, usernya, di sini saya menggunakan ns1.dinda.com, kemudian min p 2211. Jika sudah SSH, teman-teman bisa masuk ke root terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke cd/etc/bin. Kemudian di sini kita nano untuk dp.dinda atau nama domain teman-teman ya. Di sini jangan lupa untuk serial number-nya kita ganti, karena kita akan melakukan perubahan konfigurasi. Di sini saya akan ganti menjadi 7. Dan kita arah ke bawah. Nah, di sini kita akan menambahkan subdomain yang berbeda. Di sini saya ketikkan terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Teman-teman tulis sales dan juga admin. Kemudian tab, lalu in, kemudian siname, tab lagi, lalu nama domain teman-teman. Dan jangan lupa diakhiri oleh titik. Nah, jika sudah bisa, teman-teman save. Kemudian di sini kita restart sistemnya dengan komen sistem CTL restart bin 9. Oke, berhasil. Di sini kita pindah ke tab yang tidak melakukan SSH ya. Di sini kita lakukan dig sales.nama domain teman-teman. Kemudian kita juga akan melakukan dig pada admin ya. Sudah berhasil ya. Di sini di answer section admin dinda.com web servernya adalah 10.10.10.4. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi domain base virtual host.
karena sebelumnya kita hanya melakukan konfigurasi saja. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi domain base-nya, yang mana kita akan menghapus listen port-nya, karena sekarang tidak akan mengaksesnya melalui port lagi, melainkan menggunakan domain ya. Di sini di klien yang mengakses web server atau server 3 Debian, kita masuk ke cd/etc/apache2/sites/trip/evelado/. Kemudian nano admin.com. Di sini kita hapus untuk listen 82-nya. Lalu kita arah ke bawah, kita ke sini ke comment server name. Nah, di sini kita bisa hapus tanda pagarnya. Lalu www.example.com kita hapus, kita ganti menjadi admin. Kalau saya indah.com ya. Oke, jika sudah kita lagi ke atas, untuk 82 kita ganti ke 80 lagi. Kemudian jika sudah kita save, lalu kita lakukan juga pada yang sales. Di sini listen 81-nya kita hapus, lalu 481 kita ganti menjadi 80 lagi. Kemudian kita arah ke bawah, di sini untuk servernya kita hapus pagarnya, kemudian www.example.com-nya kita ganti menjadi sales, kalau saya dinda.com. Kemudian kita save, kemudian kita lakukan hal yang sama pada 00 default.com-nya. Untuk yang ini tuh bisa menggunakan atau melalui dua domain ya. Di sini saya arah ke bawah dulu. Pada server name kita hapus dulu pagarnya. Lalu www.example.com juga kita hapus ya. Kita ganti menjadi kalau saya dinda.com. Lalu kita enter, lalu tab. Di sini kita ketikkan server name www.dinda.com. Jika sudah kita save, kemudian kita restart dengan command systemctl restart apache 2. Oke, sudah berhasil ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu pengujian domain base virtual host. Di sini teman-teman bisa masuk ke Firefox, kemudian teman-teman bisa ketikkan di pencarian sales.nama domain teman-teman. Oke, di sini berhasil ya. Welcome to sales website. Saya mengaksesnya dengan menggunakan domain yang sebelumnya kita buat. Ini kita coba yang admin. Berarti di sini salesnya kita ganti menjadi admin. Untuk tampilan admin juga di sini berhasil. Kemudian kita coba yang www.dinda.com. Oke, berhasil ya. Di sini welcome to Dinda website. Oke, sekian pembahasan saya pada bab yang ke-24 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.